Perkenalkan, nama saya Ahmad Supangat. Saya dari Desa Cisumur, Kecamatan Gandrung-Mau, Kabupaten Cilacap. Kemudian ini tadi yang ditanyakan oleh Mas Baha, masalah mengapa kok terinspirasi untuk menanam anggur gitu ya Mas ya? Iya, Itu yang pertama ya, awalnya ya memang dulu pernah membeli bibit anggur jenis ninel yang di depan rumah itu. oh ya, Saya tanam terus sampai 1 tahun, karena tidak tahu caranya ya saya biarkan saja tumbuh subur. Kemudian setelah 1 tahun itu sudah subur, pohonnya itu sudah batangnya sudah hampir 1 jempol lah itu. Terus saya buka di grup-grup anggur itu, ternyata itu sudah bisa dibuahkan Mas. Terus saya coba dengan cara pruning, kemudian pemupukan, dan alhamdulillah itu buah pertama udah bisa mencapai 30 dompol. oh 30 dompol. Iya. Nah, dari situlah maka saya berpendapat bahwa anggur ternyata di sini bisa ditanam dan bisa berbuah. Jadi terus saya kepengen mengembangkan ini anggur. Kebetulan ada lahan sedikit di belakang rumah ini, saya gunakan untuk ya menanam anggur ini, anggur impor khususnya. Udah berapa lama Pak? Saya mulai buat ini 1 tahun. 1 tahun. Iya. Oh, berarti udah ini ya. Iya, Belum begitu lama ya? Iya, saya masih ingat waktu itu pas liburan semester, kebetulan kan libur 2 minggu, terus saya bikin ini greenwood sederhana dari bambu. Sekarang sudah sampai Desember lagi, jadi 1 tahun. 1 tahun. Untuk jenisnya ini udah punya apa aja koleksinya? Udah berapa banyak? Jenisnya banyak banget sih Mas, kalau suruh menyebutkan mungkin saya tidak Ya, hafal, tapi antara lain. yang antara lain yang sudah terbukti mudah berbuah saja di sini Mas. Yaitu ada Ninel, kemudian Nisina, Jupiter, ada Dixon, Baikon Nurnyu, kemudian ada Galahad, ada Transfigurasi, Bospi, ya. Terus yang lain masih banyak sih, saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Paling unggulan menurut Kalau sampean menurut apa? saya yang paling gampang di sini sudah terbukti berbuah ya Ninel itu Mas. Ninel. Iya. Kemarin yang di depan itu baru saja saya panen, mungkin ya ada 30 dompol sampai matang. Ini biasanya dijual? Oh, kalau Bibitan. untuk skala dijual buahnya itu belum Mas. Belum, Jadi tapi karena panen mungkin baru 1 pohon, ya paling-paling buat icip-icip tetangga sama saudara yang pas kebetulan datang ke rumah. oke. Kalau benih ini bibit? Kalau bibit saya siap, biasanya saya sudah jual bibitnya mungkin dari lokalan sekitar Cisumur dan sekitarnya, kemudian sampai ke luar Jawa juga sudah pernah. Keluar Jawa. Iya, sampai Medan, ke Sumatera lah, Kalimantan, Sulawesi, NTB juga sudah pernah. Untuk kisaran harga? Harga kalau yang varian lawasan seperti Ninel, Jupiter itu ya rata-rata 125.000. Itu udah pasarannya ya. Iya. Kalau varian lain yang kan katakanlah ada yang istilah ningrat gitu kan, itu ya harganya lebih mahal. Ningrat itu gimana Pak? Ningrat itu ya memang mungkin karena varian yang baru masuk dari luar negeri, terus di Indonesia itu baru dikembangkan, masih belum banyak yang punya, sehingga harganya itu lebih mahal, sehingga bisa disebut ningrat gitu. Untuk jenis ningrat contohnya? Contohnya kalau dulu ya termasuk Carnival, itu termasuk Carnival. Oscar, termasuk Ukema, ada Cleopatra, Flamenco, Super Sona, karena sekarang banyak banget Mas. Selain anggur ada nggak Pak buah-buahan yang lain atau? Oh iya Mas, begini, jadi dulu sebelum saya tertarik anggur itu memang saya sudah tertarik dengan menanam buah-buahan. Sebelum anggur itu banyak Mas, ada jambu, kemudian mangga, kemudian ada nangka, terus jeruk dengan bermacam-macam variasi. Kemarin saya membeli bibit jeruk, ada jeruk red mamelo ya, kemudian jeruk santang, jeruk lemon itu juga sudah ada. Kemudian selain jeruk juga ada jambu. Kemarin saya sudah membeli jambu air, itu ada 10 jenis Mas. Jambu air itu ada madu deli hijau, kemudian madu deli merah, kemudian ada King Rose, kemudian Grand Super Taiwan, terus
ada dalahari, citra, dan pokoknya sudah ada 10 macam jenis jambu air yang saya tanam. Rencananya nanti saya akan kembangkan. Selain itu juga ada buatin, kemudian jambu kristal merah, terus jambu jamaika, terus ada kelengkeng yang biasa, ada juga yang kelengkeng merah itu. Jadi kedepannya saya ingin mengembangkan tidak hanya anggur tapi buah-buahan yang lain lah, yang kira-kira layak dikembangkan di sini. Kalau dari ini kayak dinas-dinas itu udah pada tahu belum kegiatan penanaman buah-buahan kayak gini? Oh, kalau dinas kebetulan sih dari dinas Kabupaten Cilatuk sudah pernah datang ke sini, termasuk dari apa ya, yang Mas Ferry itulah kurang paham dari dinas. Tapi yang jelas dari dinas pertanian itu sudah 2 kali datang ke sini, termasuk PPL apa istilahnya dulu itu juga sudah pada datang ke sini. Ada dukungan nggak yang mungkin diharapkan sama Bapak? Kalau saya ya jelas mengharapkan dukungannya ya. Yang pertama dukungan, kemudian yang kedua katanya sih dia berpendapat kalau petani anggur itu sudah mampu, katanya tidak perlu istilahnya dikasih ini dan itu dan sebagainya. Padahal sebenarnya ya kita ya perlu bantuan modal misalnya untuk apa istilahnya beli bibit atau mungkin menyiapkan lahan, pupuk dan sebagainya, media dan sebagainya, kan kita juga masih perlu juga lah. Untuk kendala sendiri apa Pak? Tantangan budidaya nanam anggur ini tantangannya apa? Tantangannya itu ya kayak hama ada atau hamanya, tetap semua tanaman itu pasti ada hamanya. Kalau anggur itu ya tetap ada hamanya, misalnya yang suka makan daunnya pada bolong-bolong itu. Kemudian ada jamur juga, kemudian ada apa ya istilahnya kayak virus juga itu pernah menyerang juga itu untuk daunnya, sehingga daunnya itu kadang-kadang jadi kelihatan kecil apa ya, jadi kurang subur lah gitu. Jadi tetap ada kendala tanaman. Nah, untuk ngatasinya biasanya pakai kalau hama misalnya ada belalang dan sebagainya itu bisa menggunakan pestisida. Kemudian untuk jamur yang di daun itu biasanya pakai fungisida apa ya namanya ya, pemberantas jamur. Kemudian yang lain juga untuk media kadang-kadang juga ada semacam kayak yang ulat yang putih-putih itu loh, uret apa yang besar itu bisa pakai ya furadan atau apalah yang bisa ditaburkan di tanah. Terima kasih Pak atas sama-sama sharingnya. Semoga sukses ke depannya. Amin.